Baik anak-anak, udah bisa kakak mulai? Udah. Oke, sebelum mulai kakak mau ada ice breaking. Ada yang udah pernah dengar belum ice breaking tepuk fokus? Belum ya? Coba ikutin kakak dulu ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oh iya, udah pada bisa semua. Sekali lagi biar semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Hari ini kakak akan memaparkan materi tentang sosialisasi bullying dan tips merencanakan karir sesuai potensi diri. Lihat kak. Coba apa itu school bullying? Ada yang tahu gak ya? Ada yang berani bicara ke depan gak ya? Apa itu school bullying? Ada yang tahu? Ada yang tahu gak? Coba deh kakak mau tahu bullying itu apa sih? Bullying itu apa? Coba ada yang berani gak? Ini kelas 4, 5, 6-nya ada yang berani gak? Bullying itu adalah perilaku yang tidak baik yang dilakukan oleh teman sebayanya. Misalkan kakak kasih contoh satu. Siapa yang suka dorong-dorong temennya? Iseng gitu loh, dorong-dorongin. Siapa? Ada nggak yang suka dorong-dorong? Apa dorong-dorong? Oke, udah. Satu contoh lagi. Ada yang suka ejek-ejek nama orang tuanya. Gak boleh ejek-ejek. Kalau udah ada tahu nama orang tuanya, tidak boleh diejek-ejek. Itu merupakan perilaku bullying. Nanti misalkan teman kamu yang kamu ejek-ejek itu, nanti dia kena mentalnya, kena fisikisnya. Jadi dia nanti merasa minder, merasa malu. Jangan ya, jangan dilakukan. Next kak. Nih, lihat ke depan. Ada macam-macam bullying fisik. Coba yang ini. Ada yang ini kira-kira lagi ngapain nih? Dorong ya, tadi yang sudah kamu jelaskan. Dorong-dorong temennya. Nanti ini efeknya nanti dia jadi kena ini, mentalnya kena, psikisnya kena. Jadi dia nanti merasa terasingkan. Jadi dia nggak mau bergaul sama yang lainnya. Yang kedua ini apa ini? Mencubit atau temennya nih yang cewek-ceweknya yang kalau pakai kerudung suka ditarik-tarikin. Ada gak yang suka ditarik? Jangan ya, hijabnya kan sudah rapi, sudah dipakai dengan baik, tidak boleh ditarik-tarik. Ada lagi menampar. Ada yang suka nampar-nampar temennya, bikin temennya? Ada? Gak boleh ya, tidak boleh. Pokoknya udah fokus. Pokoknya jangan ada yang sentuh fisik, misalkan mencubit, mendorong, menampar, itu tidak boleh ya. Selanjutnya macam-macam bullying verbal. Secara langsung, contohnya menghina. Misalkan ada teman kalian yang kulitnya sawo matang, kalian ejek, ih hitam, nggak boleh ya. Siapa yang suka ejek-ejek temannya? Siapa? Kita ini semua sama, jangan membeda-bedakan. Selanjutnya ada kalau misalkan temannya yang misalkan dia kurang paham, misalkan kalian lagi belajar nih, kurang paham sama materinya, jangan diejek-ejek, kalian bantuin. Yang susah kayak gimana, yang perlu dibantu apa, jangan diejek. Bisa.
sosial itu bullying yang kena misalkan diejek-ejek, dia nanti jadinya ini apa sih namanya, gak mau bergaul, nanti dia jadi diem, misalkan diejek-ejek atau dijauhi atau dia nggak ditemenin. Nah itu bisa menjadi bullying mental. Misalkan gara-gara misalkan seragam hari ini seragamnya apa? Nanti misalkan dia salah pakai seragam, terus sama kalian dijauhin, itu nggak boleh ya. Harus harus ditemenin, ditanya juga. Nih, macam-macam bullying lagi. Yang keempat, cyberbullying. Ada yang tahu cyberbullying? Di sini ada yang udah main sosmed belum? Sosmed biasa kalau misalkan bisa menebarkan kebencian kepada orang lain. Misalkan kalian nih ada yang bikin status atau apa di sosial media kalian dengan unsur mengejek temannya atau menebarkan kejelekan. Misalkan bikin statusnya yang aneh-aneh, misalkan kayak ih si ini mah kulitnya hitam gini. Jangan ya. Sosmed itu digunakan dengan yang baik, sosmed digunakan dengan yang bijak. Stop bullying. Sekarang kakak mau tahu, ada yang tahu gak cara mengatasi bullying itu seperti apa? Kalau di sekolah misalkan ada teman yang ngebully, kalian harus apa? Sikap pertama harus lapor kepada guru. Kalau udah dibully, kalau udah dijauhin sama temennya, kalian jangan diem aja. Tindakan yang pertama yaitu lapor kepada guru. Nanti guru-guru kalian akan mengatasi hal tersebut, oke? Nah, ini ada cara mencegah bullying. Coba kakak mau tanya, kakak mau ini dong, ada yang berani maju ke depan buat bacain? Ayo yang berani ke depan buat bantu kakak bacakan. Kamu bantu temennya. Malah, coba bacain cara mencegah bullying yang pertama. Yang pertama, tunjukkan yang kedua, berteman dengan banyak orang, yang ketiga, percaya diri, yang keempat, jadikan sebagai motivasi diri, yang terakhir. laporkan kepada guru di sekolah. Oke, tepuk tangan buat Mala. Ya, betul ya apa yang dikatakan Mala. Cara mencegah bullying yang pertama, tunjukkan prestasi. Misalkan kalian ada yang dibully, kalian jangan menyerah, kalian tunjukkan prestasi kalian. Mungkin ada yang suka nyanyi, ada yang suka main bola, ada yang hobi melukis. Nanti tingkatkan prestasi kalian dan tunjukkan kepada orang-orang yang bully kalian. Kayak, nih aku bisa, aku berani, aku hebat. Selanjutnya, berteman dengan banyak orang. Kalau kalian dibully, kalian jangan menyendiri, kalian tetap berbaur, kita bersosialisasi bersama-sama. Nanti kalian akan tahu dan cara mengatasinya gimana. Yang ketiga, percaya diri. Coba percaya diri itu apa sih? Ada yang tahu nggak kakak? Ada yang tahu nggak? Percaya diri apa? Apa? Tidak mendengarkan omongan orang. Kalau orang lain bilang ngejelek-jelekin kalian harus percaya diri. Kalian itu bisa, kalian itu hebat, kalian itu bisa mengatasinya ya. Terus jadikan sebagai motivasi. Coba misalkan ada yang bully kalian sikapnya gimana? Jadikan motivasi. Misalkan kalian ada yang yang ngejek kalian, misalkan ih tulisannya jelek, ih
kamu kok belum bisa baca atau apa gitu. Kalian gimana sikapnya? Kalian perbaiki diri, jadikan sebagai motivasi, belajar yang rajin, belajar baca yang rajin, belajar nulis yang rajin, supaya menjadikan motivasi di diri. Yang terakhir, laporkan kepada guru di sekolah. Nah, ini yang terakhir ini menjadi poin pertama, poin penting kalian di sekolah. Kalau misalkan ada yang bully kalian, ada yang ejek kalian secara verbal ataupun non verbal, kalian bisa langsung lapor ke pihak sekolah, ke guru kalian. Nanti pasti akan diatasi. Nih, sekarang kakak ada tepuk anti bullying. Ada yang udah pernah dengar? Belum ya? Kita bareng-bareng tepuk. 1, 2, 3. Tepuk anti bully. No bully. No bully. Tidak mengejek, tidak menghina, menghormati, berprestasi. Yes. Sekali lagi, tepuk anti bully. No bully. Tidak membuli, tidak mengejek, tidak menghina, menghormati, berprestasi. Yes. Oke. Sekarang ada tayangan video. Oke anak-anak, kalian nanti simak video di depan. Nanti kakak mau tanya habis simak video, oke? Oke, diperhatikan. Siswa-siswi memasuki kelasnya dengan riang gembira. Namun, aduh, kakiku sakit. Ya jatuh. Sakit tahu. Ya elah, bercanda doang. Candaan Bani terhadap Ari berubah menjadi perseteruan. Hei, jelek. Pensilnya bagus tuh. Mau dong? Maaf, pensilnya mau aku pakai. Ya, singin aja pensilnya. Tapi aku tidak punya lagi. Terjadilah keributan antara Badi dan Ari. Gitu dong dari tadi. Hari demi hari pun berlalu dengan Ari yang selalu dilindungi oleh Badi. Badi yang merasa jika ia kuat, kerap mengganggu Ari setiap ada kesempatan. Mulai mendorong, menertawakan Ari, menyiram air hingga memukul Ari. Ini kamu. Pukulnya. Aku harus ngomong. Bu guru. Tadi aku lihat Badi dan Ari bertengkar di sana. Guru mendengarkan aduan siswi. Ia bergegas menemui Badi dan Ari. Ada apa ini? Jelaskan apa yang terjadi di sini. Nggak ada apa-apa, Bu. Itu aku cuma bercanda sama Ari. Apa benar itu Ari? Badi, apa yang kamu lakukan kepada Ari sudah termasuk perundungan, yakni kekerasan fisik dan verbal. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Tindakan yang kamu lakukan tidak akan membuat kamu keren, Badi. Malahan teman-teman sekelasmu menjauhimu. Mereka tidak ingin bermain denganmu, tak ingin berbagi apapun denganmu. Bahkan lebih buruk dari itu, kamu tidak akan memiliki pemasanganku.
minta maaf Bu. Bukan ke ibu dong. Minta maaf lah ke Ari. Oh iya, aku minta maaf ya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Syukurlah Ari sudah memaafkan Badi. Nah sekarang, Badi ikut ibu ke ruang guru ya. Iya Bu. Oke, adik-adik, ada yang bisa menyimpulkan tidak pesan moral tadi tentang video Badi dan Ari itu apa ya? Ada yang bisa? Apa? Kamu coba sini. Ayo, yang berani, harus berani. Tadi itu video Badi dan Kenapa tuh kira-kira Badinya? Bully verbal ya. Bulinya apa aja tadi? Apa? Yang verbal, contohnya satu tadi apa dia? Dorong sampai terjatuh ya. Terus yang kedua, mengejek, dia minjem pensil tapi tidak dengan baik-baik, dengan sebutan apa? Ih jelek, pinjem dong pensilnya, gitu ya. Yang ketiga apa? Apa? Memukul. Oke, perbuatan bullying itu sekali lagi dilarang. Dengan teman sebaya pun dilarang, atau dengan teman luar sebaya pun dilarang. Sebaiknya sesama teman itu saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi. Oke adik-adik, coba sekarang kakak masuk ke bimbingan karir, yaitu tips merencanakan karir sesuai dengan potensi diri. Ada yang udah kepikiran belum cita-citanya mau jadi apa? Ada ya. Yuk kita gali lebih dalam bersama Kak Sahal. Tepuk tangan buat Kak Sahal. Baik adik-adik, tadi Kak Pina sudah menyampaikan mengenai macam-macam bullying. Sudah tahu semua kan? Apa aja tadi bullying cyber, bullying memukul dan lain sebagainya. Bullying itu sangat bahaya, nggak boleh ya, stop bullying. Nah sekarang Kak Sahal lanjut ke materi mengenai bimbingan karir, tips merencanakan karir sesuai dengan potensi diri. Adik-adik sudah tahu belum apa itu karir, apa itu potensi diri? Karir itu bersangkutan dengan cita-cita kalian di masa depan. Ini sebenarnya buat adik-adik di kelas 4, 5, dan 6. Untuk adik-adik kelas 1, 2, dan 3 tuh masih jauh, tapi sangat baik untuk digali potensi adik-adik di kelas 1, 2, dan 3. Mulai dari minat, bakat, apa yang harus dikembangkan, bakat apa yang harus dikembangkan, seperti itu. Lanjut, Kak Pina. Nah, sini adik-adik, di sini apa itu karir dan potensi diri? Next kali. Adik-adik kelas 1. Nah, di sini karir adalah perkembangan dan kemajuan pada kehidupan, pekerjaan atau jabatan seorang. Nah, jabatan seseorang, pekerjaan nanti itu kalian temui di masa depan setelah kalian lulus dari SMA, lulus dari SD, SMP, SMA, dan lanjut ke jenjang perkuliahan atau lanjut di pekerjaan. Nah, tadi kan sudah ditanya sama Kak Pina, cita-cita kalian apa gitu. Ada yang mau ngasih contoh? Ada yang mau maju ngasih tahu cita-citanya apa? Ayo, siapa yang berani? Kamu cita-citanya apa? Ayo, apa? Jadi guru. Namanya siapa? Aulia. Aulia kelas berapa Aulia? Oh, Aulia kelas 6. Kak Aulia kelas 6, cita-citanya jadi guru. Nah, dari sekarang Aulia yang udah punya cita-cita jadi guru harus menggali potensi Aulia, bakat dari
mempersiapkan diri. Aulia harus mempersiapkan diri untuk menjadi guru. Disusun, nanti kita lihat tipsnya apa aja yang perlu disiapkan oleh Aulia gitu. Lanjut. Nah, sekarang potensi diri. Potensi diri adalah suatu kemampuan seseorang yang masih bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Nah, sekarang bersangkutan dengan bakat. Potensi diri ini merupakan bakat. Di sini ada adik-adik yang suka menggambar? Suka. Nah, dikembangkan lagi lebih baik. Nanti kedepannya bisa menjadi seniman, pelukis yang suka menggambar seperti itu. Lanjut ke Bina. Nah, di sini ada contoh seseorang yang sukses dalam karirnya. Oh, David Villa. Di sini yang cowok-cowok pasti tahu David Villa. Siapa David Villa? Main bola. Pada suka main bola kan? Nah, kalau suka terus melihat ada bakat, ada potensi diri di bidang bola, silahkan dikembangkan, dilatih lebih serius lagi agar kedepannya seperti David Villa, menjadi pemain bola profesional, pemain bola internasional. Oke. Nah, di sini David Villa backgroundnya pemain sepak bola ternama di dunia. Dia adalah seorang striker. Striker tahu kan adik-adik yang cowok? Di mana itu striker? Di depan, sering nyetak gol ya. Nah, dia seorang striker kelas atas yang dianggap paling menakutkan bagi lawannya. Dia juga menjadi tim nasional yang paling diandalkan oleh negara Spanyol. Nah, kesuksesan ini tidak lepas dari hobinya yang bermain bola sejak kecil. Nah, cocok ini buat adik-adik laki-laki yang udah hobi main bola, sering main bola, dilatih. Siapa tahu kedepannya jadi pemain seperti David Villa, bisa dukung negara Indonesia lulus ke Piala Dunia. Lanjut ke Bina sekarang. Nah, ini untuk contoh sukses di karirnya sejak kecil. Untuk yang perempuan, Aulia Halimatus Saidia, bisa menggambar berbagai jenis benda serta makhluk hidup. Nah, tadi siapa teman-teman yang suka menggambar tadi? Ini. Iya, biasanya gambar apa? Oh, selain gunung apa lagi? Sama aja. Ya, seperti itu. Lanjut ke yang ketiga, melihat pencapaian sebelumnya. Di sini siapa yang sudah ikut lomba-lomba? Lomba-lomba mungkin tingkat desa, tingkat kecamatan. Silat, siapa yang silat? Oh, bisa itu jadi pesilat, jadi atlet pesilat. Dari sekarang bisa itu digali potensinya. Kalau yang sudah ikut lomba-lomba di tingkat-tingkat yang dari sekolah, kecamatan, desa sampai ke kabupaten. Lanjut ke keempat, fokus dan tingkatkan bidang keterampilan yang sudah berhasil. Nah, karena adik-adik tadi sudah ikut lomba, sudah pernah menjuarai lomba, ditingkatkan lagi. Kalau jago silat, terus latih sampai nanti siapa tahu jadi atlet. Sama yang tadi suka main bola, sudah itu. Yang gambar juga punya keahlian menggambar, ditingkatkan. Terus cari lomba-lomba di sekitar, karena biar tahu maksudnya di sekitar tuh bisa ngelihat lawan-lawan kita tuh ada bakat seperti kita juga, saingan-saingannya seperti itu. Lanjut, menjalankan rencana karir dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, setelah yang suka gambar tadi, silakan buat target. Kalian kelas 5 pengen ikut lomba menggambar di tingkat desa, misalkan tercapai targetnya sampai menang, sampai juara. Setelah kelas 4 lanjut ke tingkat kecamatan gitu. Selanjutnya melakukan evaluasi perjalanan karir. Hambatan yang sering terbuka terkadang lama mencari ide gambar yang lebih kreatif. Nah, kesulitan apa yang kalian hadapi? Misalnya tadi teman-teman yang suka menggambar, siapa tadi namanya? Lisa suka menggambar gunung. Lihat di buku, di gambarnya si Lisa, apa yang kurang dari gambar gunungnya itu. Misalnya pemandangannya kurang, jalannya nggak ada atau gimana, nanti dievaluasi
kekurangan dari gambarnya si Lisa setiap setelah menggambar. Lanjut ke Bina. Nah, jadi karir apa yang akan kamu capai? Coba, karir apa yang kamu capai? Kamu mau jadi apa nanti setelah ya nanti setelah dewasa, setelah gede? Kalau mau jadi damkar, mau jadi polisi, guru, penyanyi, koki, atau dokter. Jadi tentukan dari sekarang dan lihat bakat adik-adik, hal apa yang kalian sukai, maka kembangkan. Siapa tahu menjadi karir kalian di masa depan. Insya Allah jadi orang sukses semuanya. Nah, itu aja dari kakak mengenai potensi karir dan potensi pengembangan diri. Kakak balik ke Kak Pina. Oke adik-adik, tadi Kak Sal sudah memaparkan tentang potensi diri dan karir. Jadi adik-adik sekarang nanti di masa depan itu harus sudah mempersiapkan kalian sebenarnya mau jadi apa. Misalkan tadi kayak siapa namanya kamu? Aul, mau jadi guru ya? Mau jadi guru dipersiapkan sekarang. Misalkan kamu sukanya misalkan ngajar anak-anak, kamu persiapkan itu sekarang. Cara mengelola kelas di kelas itu kayak gimana, mengelola anak-anak itu gimana caranya. Nah sekarang tadi siapa yang berani ke depan? Kakak mau ada hadiah. Tadi siapa? Kamu ya? Sama sini kamu maju. Coba lagi sih. Sini kamu maju. Yang laki-lakinya coba kakak mau tanya nih. Ada yang berani nggak nyebutin 3 apa sih namanya bullying di sekolah? Sok angkat tangannya, jangan berebut, angkat tangannya. Kamu sini. Maju, angkat tangannya, lalu bicara. Berani, kamu berani. Sini maju ke depan. Nanti ada dapat hadiah. Ayo, masa kalah sama perempuannya atau perempuannya udah ada? Kamu sini maju. Ayo tepuk tangan dong buat temennya. Ada yang tahu lagi satu lagi cara mencegah bullying? Ayo yang berani, kamu boleh sini masuk. Sudah ada. Kakak mau kenalan dulu yang belah sini. Siapa namanya? Siapa? Arda, kelas berapa? Kelas 4. Kamu siapa namanya? Siapa? Hadiah. Oh, Padil. Padil kelas 3. Kamu? Nisa kelas 2. Kamu? Mala kelas 3. Kamu? Aul kelas 6. Coba tadi Arda, kakak mau tanya, bullying, sebutkan 3 bullying di sekolah itu apa aja sih? Ngejek, mendorong, memukul. Tepuk tangan buat Arda. Selanjutnya tadi kakak mau tanya, Padil ya? Padil kelas berapa? Kelas 3. Padil kelas 3, kakak mau nanya cara mencegah bullying itu gimana sih? Sok sebutin satu aja. Padil ini banget ya, Sunda asli banget. Cina, bebe jangan guru, jangan gitu katanya. Ini ya bilang ke guru, lapor ke guru. Ayo tepuk tangan buat Padil.
udah kelihatan banget. Besok. Tuh, makasih. Tepuk tangannya dong. Udah, sekarang mau foto bersama dulu. Foto bersama dulu.
kita foto bersama dulu ya. Tadi kan fotonya belum bareng-bareng, sekarang foto-foto bareng-bareng dulu. Yuk. Berdiri dulu ya. Ayo semuanya lihat kamera. Ayo jangan dorong-dorong yang laki-laki. Ayo jangan dorong-dorong. Tes, dorong. Yang berisik.